Kalau kita hanya peduli saja, saya miris ketika kami himbau kepada masyarakat, mari kita hijaukan hutan kita, mari kita nanam. A few moments later. Itu tanah orang lain yang dibiarkan begitu saja. Tanah orang lain yang dibiarkan begitu saja. Dari ini soal barangkali pindah polybag. Sebentar sekedar dia Pak. Ini kan anda nyiapkan lubang lah. Kumargi itu kopi lubang macan kan. Jadi ngeri jadi sahabat. Dia mah rencana kalau lubang heula siapkan heula supaya pelakana HD supaya jadina halus gitu. Kan lamun tadi lubang mah kadang-kadang kurang bagus. Minimal lah aya Pelak di mana ya Pak? dia boleh dipelak di pinggir-pinggir sungai. Pinggir sungai? Hujan. Ya mudah-mudahan bisa nahan erosi supaya kuat dan nilai ekonomisnya aya. Gimana nilai ekonomisnya aya? Ngapa meni kersaan? Sanes kersaan ngerasakeun sugan we dicontohan ke masyarakat ningali aya biasana geus aya hasil mah asal masyarakat yang berenang aya hasilna naik gitu kan aya kadang di mana lamun jelema mah pan lamun ngakal pasti ngakeul Kita beli Pak. beli Berapa tangkal Pak? ieu teh namanya 150 tangkal. 150 tangkal Loba di kebon, kamarnya nyalaan. lumayan lah. Ya disesuaikan dengan lahan yang ada, mudah-mudahan Ini rencana di mana Pak? di pinggir-pinggir sungai yang arah dari Manglayang Regency ke atas, di bantaran sungai lah. Itu tanah siapa Pak? Itu tanah orang lain yang dibiarkan begitu saja. Tanah orang lain yang dibiarkan begitu saja daripada tidak bermanfaat, kita manfaatkan. Walaupun nanti yang pemiliknya, karena itu bantaran sungai, mungkin yang punya pemerintah lah kalau bantaran sungai. Kalau bantaran sungai ya, bantaran sungai daripada teka jaga, teka rawat, mungkin longsor, nggak selongsor ribuh. Ini diupayakan supaya terikat pula si tanah-tanah di situ tidak longsor, kita tanemin, tapi tidak terpaku dengan cengkeh juga. Ada tanaman-tanaman kayu keras lainnya di pinggir-pinggir itu. Nah, yang satu pertanyaan itu biaya dari mana? Biasa aya. Apakah maaf dari pemerintah Bukan, ataupun dari institusi tertentu? tidak. Kudunan we jeung si Abah boga duit patungan we. Wah, mantap. Si Abah. Berpatungan lah Abah. Abah ayeuna keur nanem kopi di atas. Itu video kopi itu. Ya dari sisi Tapi secara tidak langsung Bapak apa jenisnya? jenis namanya ya hafal sih, dah bukan petani saya teh. Yang penting mah ya bisa dipelakeun. Uangna aya, benihna aya, bisa dibelikan. Ya kenapa tidak lah. Oh, jadi selama ini memang kalau masalah jenis Pak tidak paham ya? Tidak paham. Cuma ada kemauan. Ya mau nanam saja apa aja. Tidak hanya kita terpaku dengan tanaman yang bernilai ekonomis tinggi, tapi apapun yang bisa kita tanam demi kemaslahatan masyarakat kita tanam. Soal hitungan ekonomis kita tidak terlalu dipikirkan. Nanam bukan di tanah sendiri, itu di bantaran sungai. Nanti kita akan upayakan nanam pohon beringin atau kiara. Kita tampung dengan apa? Berapa tanaman beringin, kita akan tanam di sumber mata air. Saya sudah ngobrol dengan orang-orang LMDH,
Gunung Manglayang. Di Panggoyangan Badak kita siapkan di sana tempat minimal endemik hutan kita tanam supaya air tetap lestari, bisa menampung, hutannya tetap hijau. Kemudian cek orang Sunda mah hutan hijau, masyarakat bisa ngejo gitu. Hutan hijau, hutan hijau, masyarakat bisa ngejo. Ngejo dan jeng teka belejo. Gitu. Nah, jeung teu belejo. Jadi ulahnya cempo kan ulah rempo. Nah, Nah, selain ini apa aja, Pak? ini Boleh kalau ada jenis lain? ada kopi, Tumbuhan lain maksudnya, kopi, bukan jenis lain. kopi kita tanam. Ini kocek sendiri juga, Pak? Iyalah. Dah di mana tuh? Aduh. Ya mah ya sedikit kita maksakan lah sedikit. Yang bisa kita tanam kita beli. Nah, orang-orang kan berenang ngabunggun ieu teh teu gratis. Ya, Aya pagawe. Aya binihna dan itu harus dibayar pegawainya. Minimal orang hiji teu mahal teuing bari ku awuh-awuh teuing mah kanu ayeuna. Kaduana beunang ya aya uang sedikit kita simpan, kita sisihkan. Kita sisihkan sama-sama. Nah, mudah-mudahan manfaat lah ke depannya. Dan penghijauan tetap berjalan. Tidak hanya nilai ekonomis saja, tidak. Nanti ada beberapa ayah terus ayah ke orang ayah tangkal kari sama ayah. Ini kita dapat daripada di bonsai. Nah, daripada di bonsai ya nak anu geus pageukeun dicokelan nama ke tukang bonsai. ya, ada dongkel. Dongkel daripada di bonsai, nanti saya mau tanam di atas di gunung sana nih sumber mata air. Ini untuk keberlangsungan mata air supaya tidak punah, air tetap bisa mengalir. Nah, pohon-pohon dengan logikanya pohon air di situ bahwa sumber air tetap terjaga. Mudah-mudahan bisa gede menuju ngumpulkan ya. Bilih aya nu bade ngiringan, ngumpulkan tangkal kiara atau napi tangkal caringin. Mangga diantos di saung Abah. Kayak orang pelaken sasarangan kayak itu ke Panggoyangan Badak. Yang tiap-tiap sumber mata air orang pelakan. Oh, keren. Ya, Hal paling utama yang paling mendasar kok bisa seperti ini gimana tuh Pak? Seorang Babin Mas yang memang jauh-jauh apa hubungannya dengan petani? Hal yang paling mendasar. bukan bertani. Kalau bertani kita harus betul-betul paham dengan pertanian, Ya. harus betul-betul mengerti bercocok tanam dan nilai ekonomisnya ada, pasti ada lah kalau petani. Kalau kita hanya peduli saja, saya miris ketika di wilayah kita banyak sumber mata air yang menjadi permasalahan. Hari sumber mata air yang dimasalahkan, diributkan, diriwutkan. Hari melakan kaina teradaik, malah nu aya di tebangan punahkeun. Nah, tapi lamun orang terpeduli, masyarakat tidak peduli dengan hal itu. Di mana air mah sumber kehidupan. Nah, minimal orang menjaga kelestarian sumber mata air itu. Misalnya keresahannya kerburang sadaya. Dan meureunnan saya datang ka dieu disuguhan nginum ku cai, meureunnan lain ku runtah. Cai, di mana cairnya ya di sumber mata air. Ini Abah mengalirkan sumber mata air dari lahannya dan alhamdulillah beliau paham bahwa ada sumber mata air itu pohon-pohon itu jangan ditebang, jangan dimusnahkan, tetap harus ada. Kalau secara ekonomis mah wah berat. Kudunya jadi petani nah. Kudu jadi petani hebat. Ya mudah-mudahan kami himbau kepada masyarakat Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi atau dimanapun yang berada, mari kita hijaukan hutan kita, mari kita nanam pohon-pohon, kita tanam kembali, kita hijaukan kembali, biar ekosistem tetap berjalan dengan baik,
biar tidak terjadi bencana di mana-mana, bencana longsor. Hanya karena terjadi sekarang air itu lebih besar ke bawah karena di atasnya itu sudah tidak ada tanaman, sudah berkurang tanaman itu. Mari kita hijaukan kembali.